akan masuk kepada topik yang kedua, yaitu tentang hipotiroid, melanjutkan topik yang pertama tadi. Tentang hipotiroidisme, ya secara umum tentu hipotiroidisme adalah suatu keadaan di mana terjadi defisiensi atau kekurangan dari hormon tiroid. Um, itu merupakan suatu gejala atau sindrom yang timbul ya. Pada anak-anak, hipotiroidisme ini akan menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan yang terganggu atau melambat, terjadinya retardasi mental. Sedangkan pada orang dewasa tentu akan menyebabkan um, deposisi dari glycosaminoglycans ya, misalnya pada otot-otot dan pada kulit menyebabkan mixed edema. Apa saja penyebabnya? Bisa primer. Primer sering terkenal adalah Hashimoto thyroiditis. Bisa dengan goiter atau gondok, kalau sering kita dengar ya pada zaman dulu. Bisa karena idiopatik, yaitu oleh karena atrofi tiroid, atau karena suatu autoimun yang sering disebut Hashimoto. Bisa oleh sebut neonatal hipotiroidisme karena oleh transmisi dari TSH receptor blocking antibody. Bisa oleh karena terapi radioaktif, bisa karena operasi, dan berbagai penyebab yang lain. Tetapi yang sering pada zaman dulu adalah oleh karena defisiensi iodium, yang sering kita kenal sebagai GAKI atau gangguan akibat kekurangan iodium. Nah, kalau yang sekunder tentu disebabkan oleh karena gangguan di hipofisis anterior. Tentu dalam hal ini adalah produksi TSH yang menurun. Bisa terjadi oleh karena adenoma, bisa oleh karena terapi ablasi dari hipofisis anterior. Kalau tersier itu oleh karena hipotalamus ya. Dan yang terakhir adalah memang gangguan di perifer atau resistensi dari perifer terhadap aksi dari hormon tiroid. Nah, bagaimana temuan klinisnya? Pada bayi insidennya itu 1 dari 5.000 newborn infants itu akan mengalami cretinism ya. Gejala-gejalanya tentu seperti sulit bernafas, cyanosis, jaundice, sulit makan atau poor feeding, kemudian suara seperti suara agak keras gitu ya. Umbilical hernia, kemudian ada retardasi dari maturasi tulang dan sebagainya. Oleh karena itu kita harus mendiagnosisnya secara dini. Di mana biasanya kita temukan hormon TSH-nya tentu meningkat karena ada penurunan dari hormon T3 maupun T4. Sedangkan T4 maupun T3-nya sangat rendah. Pada anak-anak sama saja dia bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan dan mental retardasi. Sedangkan pada orang dewasa bisa menyebabkan precox pada pubertas ya, dan peningkatan dari pembesaran dari sel atorsika. Pada orang dewasa, gejala-gejalanya orang yang mudah lelah, kemudian mudah rasa dingin, kemudian peningkatan berat badan, konstipasi, ya, gangguan menstruasi, kram, dan sebagainya. Sedangkan gejala kardiovaskularnya adalah seperti disebutkan tadi adalah bradikardi, pembesaran jantung juga bisa terjadi ya oleh karena gangguan hormon tersebut. Kemudian secara EKG bisa dilihat dari low voltase dari QRS kompleks dan P dan T, gelombang P dan T ya, dan sering dijumpai pericardial effusion. Sedangkan dari fungsi paru-paru maka sering mengalami gagal nafas ya. Kemudian intestinal bisa terjadi konstipasi dan ileus. Fungsi ginjalnya bisa menurun, bisa orang yang mengalami anemia oleh karena menorragia dan sering gangguan dari absorpsi besi, vitamin, karena kita ketahui bahwa tiroid ini membantu metabolisme dari vitamin juga ya. Kemudian sistem otot ya bisa terjadi kram, parestesi, dan kelemahan otot. Sedangkan gangguan di otaknya bisa mengalami depresi ya, gangguan berkonsentrasi, dan banyak sekali gangguan-gangguan yang disebabkan oleh kekurangan dari hormon tiroid ini.
Bagaimana kita mendiagnosisnya? Tentu kita harus mendapatkan bahwa terjadi penurunan dari free T4 dan terjadi peningkatan TSH. Ingat ya, kalau dia primer hipotiroidisme adalah penurunan dari free T4 dan peningkatan dari TSH. Kalau dia disebabkan oleh karena suatu Hashimoto-tiroiditis, maka akan kita jumpai antibodi yang positif, baik itu anti-TPO, anti-TG, anti-TRAB. Kalau oleh karena mix edema dari hipofisis, maka penurunan dari FT4, tetapi biasanya TSH-nya tidak meningkat, ya, ingat selalu ya. Kemudian tidak ada respon terhadap pemberian dari TRH ya pada saat diperiksa. Kemudian hormon yang diperiksa adalah bisa total T4, total T3, FT4 maupun FT3 maupun keduanya. Tetapi kalau saya lebih menyarankan diperiksa yang dalam bentuk free ya. Karena dalam bentuk free ini menggambarkan yang betul-betul aktif dan yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, apabila terjadi peningkatan T4 atau T3 ya, tetapi terjadi penurunan dari FT4 atau T3, hati-hati ya. Bisa juga terjadi suatu hipotiroid. Kadang-kadang T4 sama T3-nya itu totalnya normal, tetapi yang free-nya sudah menurun. Jadi sebenarnya yang lebih direkomendasikan adalah FT4 ataupun FT3 ya. Baik itu hiper maupun hipotiroid. TRH test biasanya kita ingin mengetahui apa kelainannya memang di hipofisis atau di hipotalamus. Ini sangat jarang ya, saya secara pribadi belum pernah melakukan ini ataupun melihat hasil pemeriksaan ini hanya secara literatur, di mana dilakukan pemberian TRH 200-500 mikrogram secara intravena dan terjadi peningkatan TSH harusnya. Diukur 20 dan 60 menit, kemudian apabila tidak ada respon berarti suatu hypopituitarism. Ingat ya, apabila tidak ada respon dengan pemberian TRH, tentu suatu kelainan di hipofisis anterior. Ini gambarannya. Bagaimana pemberiannya? Tentu kalau dia diberikan TRH, harusnya terjadi peningkatan dari kadar TSH. Tapi kalau tidak, berarti ada sesuatu di hipofisis anteriornya. Kemudian yang penting juga adalah pemeriksaan antibodi tiroid. Antibodinya apa saja anti-TG ya, kemudian anti-TPO, anti-TSH reseptor antibody atau anti-TSH anti-TRAB. Kemudian bisa kita lihat bahwa kalau dia yang stimulating menyebabkan Graves' disease, kalau yang blocking dia menyebabkan Hashimoto disease. Teman-teman yang lainnya seperti hiperkolesterolemia, anemia, defisiensi vitamin A, dan sebagainya. Kaki ini sering ya terjadi di Indonesia, mungkin masih ada apalagi di daerah pegunungan yang jarang mengkonsumsi garam beriodium. Bisa dijumpai kelainan-kelainan seperti mudah lelah, bradikardi, peningkatan berat badan, anemia, kemudian menoragi ya, impotensi, dan rambut yang sering gugur. Kalau diperiksa tentu T3, T4 menurun sedangkan TSH-nya meningkat dan terjadi hiperkolesterolemia dan anemia. Kalau dia Hashimoto tiroiditis hampir sama, tetapi kelainannya adalah suatu kelainan autoimun. Jadi kalau diperiksa, selain T3, T4 yang menurun dan TSH yang meningkat, maka terjadi peningkatan atau positif dari antitiroid antibody. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kedua ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Nanti kita akan melanjutkan ke